Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, Kiai Haji Musleh Muallim, segenap pengurus dan anggota dari Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang hidup di dunia kecuali para anbiya dan mursalin, kecuali para nabi dan rasul yang terbebas dari dosa. Selain dari anbiya wal mursalin, pasti semua ketika hidup di dunia melakukan dosa-dosa. Sementara kita semua diharapkan dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti menghadapnya, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diharapkan semuanya menghadap Allah dalam keadaan bersih atau dalam keadaan tenang ketika menghadapnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena kita manusia yang tidak lepas dari dosa, kita bukan anbiya, kita bukan mursalin, maka dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Sebelum kita menghembuskan napas terakhir, itu kita menebus segala dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, paling tidak ada 4 di dalam ayat Al-Qur'an Allah bersumpah menggunakan waktu. Yang pertama adalah wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Yang kedua wal fajri, demi waktu fajar. Yang ketiga wad duha, demi waktu duha. Dan yang keempat wal laili idza yaghsha, demi malam ketika dia telah menyelimuti siang. Kenapa Allah sampai bersumpah menggunakan waktu? Ini dikarenakan banyak manusia yang hidup di dunia menggunakan masa hidupnya itu lebih banyak kepada perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulamanya, kemudian berdasarkan ayat Al-Qur'an ini, Allah membagi kepada kita semua bahwasanya ada waktu-waktu di dalam kehidupan ini bagi orang yang merasa dia punya banyak dosa, agar dosa masa lalunya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia itu harus menjaga di 4 waktu ini ketika ingin menebus dari dosa-dosanya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk menjaga waktu itu sebelum maghrib. Antara asar dan maghrib itu adalah waktu istimewa. Kenapa waktu istimewa? Karena di waktu itulah kita dianjurkan oleh para ulama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak baca tasbih dan baca istighfar. Itu adalah waktu istijabah untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak baca tasbih, baca istighfar sebelum maghrib, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita selalu menjaga waktu antara maghrib sampai isya.
Orang yang sholat maghrib, apalagi dia berjamaah dan tidak melakukan aktivitas lain kecuali hanya berzikir kepada Allah sampai waktu isya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak para ulama kalau sudah maghrib, ulama itu pasti dia duduk menghadap kiblat, banyak berzikir sampai waktu isya. Mereka tidak menghilangkan kesempatan istijabah antara maghrib dan isya itu, kecuali mereka gunakan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena antara maghrib dan isya itu kita diperintah banyak berzikir dan kita banyak berfikir tentang keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menebus dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, waktu yang paling mustajab, waktu istimewa. Kalau kita ingin dia ampuni segala dosa kita yang masa lalu, yaitu waktu sebelum subuh atau waktu sahur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka maqaman mahmuda. Jadi sebelum waktu subuh kita dianjurkan untuk banyak sholat hajat, banyak sholat tahajud, banyak istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, kata ulama, adalah waktu setelah subuh dan subuhnya sendiri. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda begini, man shallal isya'a jama'atan faka'annama shalla nisfal laili. Siapa yang sholat isya-nya berjemaah, maka pahalanya kata Allah sama dengan dia sholat separuh malam. Berarti separuh malam itu pahala sholat didapat oleh dia kalau dia sholat isya berjemaah. Man sholat subha jama'atan, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka sama dia itu seperti orang yang sholat semalam suntuk, semalam penuh. Itu kalau subuh berjamaah. Di sini dijelaskan berjamaah, artinya tidak di masjid sekalipun, di rumah. Yang penting dia sholatnya berjamaah, maka pahala ini akan ia dapatkan. Yang keempat adalah kita banyak berzikir di waktu syuruk. Perlu kita pahami, di sini ada waktu syuruk, ada isyraq. Jadi biar kita tahu, paham beda antara syuruk dengan isyraq itu. Kalau yang disebut syuruk itu kadang-kadang di jadwal di masjid itu kan ada tulisan syuruk. Syuruk itu adalah waktu akhir dari waktu subuh. Kalau ibaratkan misalnya subuh, kalau sekarang kita jam 4 lewat 8 sampai 10 menit, itu mulai sudah subuh. Kalau memang jam 4 lewat 10 menit itu subuhnya, maka diperkirakan syuruknya itu adalah antara jam 5 lewat 8 atau 10 menit. Kalau syuruknya itu jam 5 lewat 8 atau 10 menit, maka kalau mazhab Imam Syafi'i untuk mencapai isyraq, maka harus dijarai antara 15 sampai 20 menit. Apa isyraq? Isyraq itu adalah awal waktu sholat duha. Itu isyraq. Maka yang harus kita lakukan adalah setelah subuh kita melakukan amalan-amalan. Kata ulama, amalannya apa? Disuruh banyak berzikir, disuruh banyak istighfar, disuruh banyak membaca tasbih. Sebelumnya kita dianjurkan sholat isyraq. Sholat isyraq itu niatnya begini: usolli sunnatal isyraqi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat isyraq 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang melakukan sholat isyraq setelah subuh sebelum waktu duha, maka pahalanya kata Rasulullah sama dengan pahalanya orang yang haji mabrur dan yang umroh mabrur. Modelnya 2 rakaat tambah istighfar sholat isyraq. Nah, setelah itu baru kita masuk waktu duha. Waktu duha itu antara, kalau hari ini, kalau bulan ini itu antara 5:30 kita sudah masuk waktu duha. Ini adalah duha ini, di samping kita itu untuk memperkecil dosa-dosa, kita banyak istighfar di waktu duha. Waktu duha juga itu dalam rangka untuk memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 waktu ini
Kalau bagi orang kita yang merasa kita banyak dosa di masa lampau, banyak melakukan dosa di waktu mudanya, di waktu sebelumnya kita, sebelum hari ini, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Gunakan 4 waktu istijabah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana ayat yang saya sampaikan di depan tadi di dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan olehmu, wahai hambaku yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Siapa yang dimaksud orang yang telah mendolimi diri mereka sendiri itu adalah orang-orang yang melalaikan waktunya, baik waktu masih mudanya atau lagi di waktu tua. Karena kita ini orang yang lalai, kita sering ketinggalan apejeng, sering tak apasah, sering mesoen noreng, sering mengumpat dan sebagainya. Banyak perbuatan dosa dari yang kecil sampai yang besar kita lakukan. Itu kata Al-Quran, kita sesungguhnya telah mendolimi diri kita sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Tapi jangan pernah Anda berputus asa, jangan putuskan engkau dari rahmat Allah. Kata Allah, tidak ada dosa yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu yang berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa manusia. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha belas kasihan. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kedepannya itu kita semakin memperbaiki diri itu di antara syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa gemar, senang untuk selalu minta ampun kepada Allah, dan kita diampunkan dari dosa-dosa kita serta dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.